Kamar 13, Wisma Anggrek. Hujan turun begitu deras malam itu, seolah langit ikut menahan sesuatu yang tak seorang pun tahu. Larasati Kinanti biasa disapa Rani menggenggam erat setam motornya, matanya menyipit menembus tirai air yang jatuh dari langit kota yang basah dan berkilau oleh lampu-lampu jalan. Di dalam ranselnya yang mulai lembab, terselip 2 lembar kertas penting, surat penerimaan kerja dari sebuah biro iklan di pusat kota, dan satu lagi konfirmasi kamar dari sebuah kos bernama Wisma Anggrek. Setelah bertahun-tahun tinggal di kota kecil bersama orang tuanya, akhirnya Rani mendapat kesempatan yang ia tunggu. Pekerjaan baru. Hidup baru. Kota besar yang gemerlap, penuh peluang, dan ia yakin penuh awal yang baik. Jalanan menuju alamat kos itu semakin sepi seiring ia mendekati pusat kota lama, kawasan yang dulunya elit namun kini terjepit di antara gedung-gedung pencakar langit yang menjulang tinggi. Rani memacu motornya sedikit lebih cepat, ingin segera sampai dan berteduh dari hujan yang kian menggila. Lampu sebuah truk kontainer tiba-tiba menyilaukan matanya dari arah berlawanan. Jalanan licin. Rani membanting setang, mencoba menghindar dari genangan yang lebih dalam dari yang ia kira. Ada decit panjang. Ada kilat cahaya putih yang terlalu terang untuk sekadar petir. Lalu semuanya kabur sesaat seperti kaset yang melompat satu frame. Ketika penglihatannya kembali jernih, Rani sudah berdiri di depan sebuah gerbang besi tua. Matanya berkedip menatap papan nama usang bertuliskan Wisma Anggrek yang catnya mulai mengelupas. Ia mengerjap, mengusap wajahnya yang basah oleh hujan. Aneh, pikirnya sekilas. Rasanya baru saja aku ada di jalan raya. Tapi malam itu dingin, dan tubuhnya lelah. Ia menepis pikiran itu seperti menepis tetes hujan dari lengan jaketnya, lalu mendorong gerbang yang berderit pelan, melangkah masuk ke halaman kos yang akan menjadi rumahnya. Ia tidak tahu bahwa malam itu adalah malam terakhir dalam hidupnya yang ia ingat dengan jelas. Kedatangan. Wisma Anggrek berdiri kokoh di tengah gang sempit yang nyaris tak terlihat dari jalan utama, terhimpit oleh 2 gedung perkantoran modern yang seakan menelan cahaya bulan. Bangunan kolonial 2 lantai itu punya pesona yang aneh, cat putihnya sudah menguning dimakan waktu. Namun jendela-jendela kayunya masih berdiri gagah dengan ukiran khas zaman dulu. Tanaman anggrek liar menjalar di sepanjang pagar besi, menjadi satu-satunya warna hidup di antara temboknya yang pudar. Di tengah kota yang tak pernah berhenti tumbuh, Wisma Anggrek seperti pulau waktu yang terlupakan. Seorang wanita tua membuka pintu sebelum Rani sempat mengetuk, seolah sudah menunggu sejak lama. Tubuhnya kecil, rambutnya putih disanggul rapi, mengenakan kebaya lawas berwarna hijau lumut. Matanya Rani memperhatikan ini pertama kali terlalu tajam untuk wanita seusianya, seperti menyimpan sesuatu yang jauh lebih tua dari raganya. "Kamu pasti Rani?" katanya lembut, nyaris berbisik. "Saya sudah menunggumu." "Bu Sri?" Rani mengingat nama itu dari percakapan telepon singkat mereka minggu lalu. Wanita itu mengangguk, tersenyum tipis. Senyum yang, entah kenapa, terasa lebih sedih daripada ramah. "Masuklah." Di luar dingin, dan hujan belum reda. Bagian dalam Wisma Anggrek jauh lebih luas dari yang terlihat dari luar. Lorong panjang dengan lantai marmer yang sudah retak di sana-sini, lampu gantung tua yang berkelap-kelip, dan bau khas campuran kayu lama, debu, dan sesuatu yang samar seperti bunga melati layu menyambut Rani begitu ia melangkah masuk. "Kamu dapat kamar nomor 7, ujar Bu Sri sambil berjalan mendahului. Langkahnya ringan nyaris tanpa suara di lantai yang berderit. Di lantai 2, paling ujung sebelum tikungan. Kamar itu ternyata jauh lebih nyaman dari dugaan Rani. Ranjang kayu jati dengan kasur empuk, lemari besar berukir, meja tulis di dekat jendela yang menghadap ke halaman belakang. Semuanya rapi, seolah baru saja dibersihkan atau tak pernah benar-benar dipakai. Rani duduk di tepi ranjang, menghela napas panjang. Sudah bertahun-tahun ia menabung diam-diam, menyimpan setiap rupiah dari pekerjaan paruh waktu di kota kecilnya, demi satu tujuan, pergi. Bukan karena ia membenci keluarganya, tapi karena ia lelah menjadi anak yang selalu diatur, yang hidupnya sudah dipetakan orang lain sejak kecil, sekolah di mana, kerja di mana, menikah dengan siapa. Kota besar ini adalah lembaran kosong yang ingin ia tulis sendiri, dengan tangannya sendiri, tanpa campur tangan siapapun. Ia membayangkan menelepon ibunya besok pagi, mengabarkan bahwa ia sudah sampai dengan selamat, bahwa kamarnya nyaman, bahwa pekerjaan barunya akan dimulai minggu depan.
Bayangan itu membuatnya tersenyum sendiri di tengah kelelahan yang menggelayuti tubuhnya. Harganya murah sekali untuk kamar seperti ini, apalagi lokasinya di tengah kota, gumam Rani, lebih pada dirinya sendiri. Busri berdiri di ambang pintu, tak masuk lebih jauh. Wisma ini punya sejarahnya sendiri, Nak. Tidak semua orang mau tinggal di sini. Kenapa? Karena orang-orang zaman sekarang tidak suka rumah tua, jawab Busri. Terlalu cepat, terlalu rapi seperti jawaban yang sudah lama dipersiapkan. Mereka lebih suka apartemen berkilau dengan lift dan gym di lantai bawah. Rani tertawa kecil, menerima jawaban itu apa adanya. Ia terlalu lelah untuk curiga. Aturan rumah. Sebelum meninggalkan kamar itu malam pertama, Busri berbalik di ambang pintu dengan raut wajah yang tiba-tiba berubah serius. Ada beberapa aturan di rumah ini, katanya. Sederhana saja, tapi tolong dipatuhi baik-baik. Rani duduk di tepi ranjang, mengangguk penasaran. Pertama, jangan pernah membuka pintu kamar nomor 13, di ujung lorong lantai 2. Kamar itu terkunci, dan memang harus selalu terkunci. Kenapa? Ada apa di dalamnya? Busri tak menjawab pertanyaan itu. Kedua, jika ada yang mengetuk pintumu setelah tengah malam, jangan pernah dibuka, apapun yang terjadi. Jangan menjawab, jangan bersuara. Tunggu sampai suara itu berhenti. Rani mulai merasa perutnya sedikit tak nyaman, tapi ia menepisnya sebagai sekadar cerita seram yang biasa diceritakan pemilik kos untuk menakut-nakuti penghuni baru agar tidak macam-macam. Ketiga, lanjut Busri, kalau kamu merasa sesuatu tidak beres percayalah pada perasaan itu. Jangan mencoba mencari penjelasan logis untuk semuanya. Baik, Bu, jawab Rani, meski dalam hati ia sudah menyusun berbagai teori. Mungkin ada masalah struktur bangunan di kamar 13, mungkin ada penghuni lama yang suka usil di malam hari, atau sekadar mitos turun-temurun yang diwariskan pemilik kos untuk menjaga wibawa aturan rumah. Busri menatapnya lama, seperti hendak mengatakan sesuatu yang lain, sebelum akhirnya menghela napas pelan. Selamat malam, Nak. Istirahatlah. Besok kamu akan bertemu penghuni lain. Pintu tertutup pelan. Rani mendengar langkah kaki Busri menjauh di lorong, lalu senyap. Ia berbaring di ranjang barunya, menatap langit-langit kamar yang berukir motif bunga, mendengarkan suara hujan yang perlahan mereda di luar jendela. Entah kenapa, meski baru saja mendengar serangkaian aturan yang cukup mengganggu, Rani merasa aneh nyaman seperti kamar ini, dan rumah tua ini, entah bagaimana sudah lama ia kenal. Ia tertidur sebelum sempat memikirkan lebih jauh kejanggalan itu. Penghuni lain. Pagi harinya, Rani turun ke ruang makan yang terletak di lantai dasar, mengikuti aroma kopi yang menguar dari dapur. Di sanalah ia bertemu para penghuni lain Wisma Anggrek untuk pertama kalinya. Seorang pria muda duduk di sudut meja, memetik gitar akustik pelan-pelan, memainkan melodi yang sama berulang-ulang tanpa pernah menyelesaikannya. Reno, katanya sambil mengulurkan tangan tanpa berhenti memetik senar dengan tangan yang lain. Musisi. Atau setidaknya, itu yang aku coba jadi. Di seberangnya, seorang wanita parubaya duduk merajut sehelai syal panjang berwarna abu-abu, jarumnya bergerak cepat dan telaten. Ida, ujarnya tanpa mendongak dari rajutannya. Panggil saja Bu Ida. Syalnya bagus, puji Rani. Bu Ida tersenyum tipis, masih tanpa mendongak. Untuk anak saya. Dia akan segera pulang. Ada jeda aneh setelah kalimat itu seolah ada sesuatu yang tak terucap mengambang di udara tapi Rani tak menangkapnya saat itu. Di kursi paling ujung, seorang pria tua duduk membaca koran, kacamata bacanya melorot ke ujung hidung. Broto, ia memperkenalkan diri singkat, tanpa menurunkan korannya. Dulu wartawan. Wartawan apa, Pak? Kriminal. Kebakaran. Kecelakaan. Pak Broto menjawab datar, lalu menambahkan setelah jeda singkat, berita-berita yang orang lebih suka lupakan. Rani duduk di kursi kosong, menuangkan kopi untuk dirinya sendiri. Suasana ruang makan itu hangat namun ganjil ketiga penghuni itu tampak akrab satu sama lain, seperti sudah lama tinggal bersama, namun ada jarak aneh dalam interaksi mereka, seperti tiga orang yang menjalani rutinitas yang sama setiap hari tanpa benar-benar terhubung. Pintu depan berderi terbuka.
Seorang pemuda seusia Rani melangkah masuk dengan koper besar, rambutnya berantakan, wajahnya lelah namun antusias. "Permisi, ini Wisma Anggrek, kan? Saya penghuni baru," katanya sambil celingukan. "Wisnu?" Busri muncul entah dari mana, seperti biasa tanpa suara langkah. "Kamu dapat kamar 9. Lantai 2. Wisnu menoleh ke Rani, tersenyum lega menemukan sesama orang baru. "Kamu juga baru pindah?" "Kemarin malam," jawab Rani, membalas senyumnya. Malam itu, setelah berkenalan lebih jauh dengan Wisnu di teras belakang, Rani mendengar untuk pertama kalinya bunyi yang akan menghantuinya berhari-hari ke depan. Suara ketika mesin tik, samar namun ritmis, berasal dari ujung lorong lantai 2 dari arah kamar nomor 13. Kejanggalan. Hari-hari berikutnya berlalu dengan pola yang aneh mulusnya. Rani bangun pagi, membuka laptop untuk mulai bekerja dari kamarnya sebelum resmi masuk kantor minggu depan, lalu turun untuk sarapan bersama penghuni lain, kemudian menghabiskan sore mengobrol dengan Wisnu di teras. Tapi lambat laun, kejanggalan-kejanggalan kecil mulai terkumpul di benaknya, seperti debu yang menumpuk di sudut ruangan yang jarang dibersihkan. Kalender di dapur selalu menunjukkan tanggal yang sama tanggal kedatangannya. Setiap kali ia melihatnya lagi keesokan hari, angka itu tak pernah berubah, seolah waktu berhenti di sana. Ia sempat menyebutkan ini pada Bu Ida, yang hanya tersenyum dan berkata, "Kalender lama memang begitu, Nak. Sudah rusak sejak lama." Koran yang dibaca Pak Broto setiap pagi selalu edisi yang sama, dengan headline yang sama, foto yang sama di halaman depan. Rani pernah mengintip lebih dekat sesuatu tentang kebakaran di sebuah gudang. Tanggal terbitnya buram karena tinta yang memudar, namun Pak Broto buru-buru melipat korannya begitu menyadari Rani memperhatikan. Yang paling mengganggu, Rani tak pernah benar-benar berhasil pergi ke kantor barunya. Setiap kali ia berniat berangkat, entah bagaimana selalu ada alasan yang menahannya. Hujan tiba-tiba turun deras, motornya mogok tanpa sebab jelas, atau ia tiba-tiba merasa sangat mengantuk hingga tertidur di kamar dan bangun-bangun sudah sore. "Kamu belum pernah kerja sejak pindah ke sini?" tanya Wisnu suatu sore, saat mereka duduk berdua di teras belakang menatap halaman yang mulai gelap. "Aneh, ya," Rani mengakui, mengernyit. "Rasanya sudah seminggu aku di sini tapi belum sekalipun sampai ke kantor." "Kamu sendiri, gimana kerjaanmu?" Wisnu terdiam sesaat, matanya menerawang seperti mencoba mengingat sesuatu yang kabur. "Aku juga belum sempat, sepertinya." Mereka berdua saling pandang, dan untuk pertama kalinya, keduanya menyadari betapa anehnya itu dua orang dewasa yang katanya pindah ke kota untuk bekerja, namun sudah berhari-hari tak pernah benar-benar keluar dari pekarangan Wisma Anggrek. "Coba kita cek jam di ponsel," usul Wisnu tiba-tiba. Rani mengeluarkan ponselnya. Baterainya menunjukkan 80%, angka yang sama persis dengan yang ia lihat kemarin, dan kemarin lusa. Ia tak ingat kapan terakhir kali mengisi dayanya. Lebih aneh lagi, tak ada satupun pesan atau panggilan tak terjawab di layarnya, padahal ia yakin sudah berjanji menelepon ibunya begitu sampai, dan ibunya bukan tipe orang yang akan diam saja jika anaknya tak kunjung mengabari. Ia membuka galeri fotonya, berharap menemukan jejak hari-hari yang sudah ia lalui di kos itu. Tapi hanya ada satu foto-foto gerbang Wisma Anggrek yang diambilnya malam pertama, dengan stempel waktu yang sama, berulang kali disimpan seolah kameranya menjepret gambar identik tanpa henti tanpa pernah benar-benar bertambah. Malam harinya, saat bercermin sebelum tidur, Rani sempat terpaku beberapa detik menatap pantulannya sendiri. Sesaat, hanya sesaat, begitu cepat hingga ia yakin matanya sendiri yang menipu. Gerakan di cermin itu terasa terlambat sepersekian detik dari gerakan tubuhnya yang sesungguhnya, seperti video yang buffering. Ia mengerjap, menggeleng, meyakinkan diri bahwa ia hanya kelelahan. Perutnya mulai terasa dingin. Suara dari kamar 13. Malam itu, Rani tak bisa tidur. Pikirannya berputar pada kejanggalan demi kejanggalan yang mulai menumpuk. Kalender yang beku, koran yang sama, baterai ponsel yang tak pernah berkurang. Ia bangkit dari ranjang, memutuskan untuk berjalan-jalan sebentar di lorong untuk menjernihkan pikiran. Lorong lantai 2 remang-remang, hanya diterangi satu lampu dinding yang berkedip lemah. Rani melangkah perlahan, dan seperti magnet, kakinya membawanya ke ujung lorong ke depan pintu kamar nomor 13. Suara ketika mesin tik yang samar itu terdengar lagi, lebih jelas dari sebelumnya. Diselingi. Sesekali,
Suara yang seperti isak tangis anak kecil begitu halus hingga Rani ragu apakah ia benar-benar mendengarnya atau hanya imajinasinya yang bekerja terlalu keras di tengah malam yang sunyi. Ia mendekat, tangannya nyaris menyentuh kenop pintu tua itu. Rani. Suara Bu Sri di belakangnya membuat Rani nyaris melompat kaget. Wanita tua itu berdiri beberapa langkah di belakangnya, wajahnya tak terbaca dalam remang cahaya lampu. Bu Sri, saya dengar suara dari dalam. Aku tahu, potong Bu Sri, suaranya lembut namun tegas. Tapi belum waktunya, nak. Kamu belum siap. Siap untuk apa? Bu Sri tak langsung menjawab. Ia melangkah maju, menuntun Rani menjauh dari pintu kamar 13 dengan tangan yang mengejutkan dingin, sedingin besi di musim hujan. Kembalilah tidur. Pagi akan datang lebih cepat dari yang kamu kira. Ada sesuatu dalam nada suara Bu Sri malam itu bukan sekadar galak seorang pemilik kos yang ingin aturannya dipatuhi, melainkan sesuatu yang lebih dalam, hampir seperti kesedihan. Seperti seorang ibu yang terpaksa menahan anaknya dari bahaya yang tak bisa ia jelaskan dengan kata-kata. Rani kembali ke kamarnya malam itu, namun tidurnya dipenuhi mimpi-mimpi buram, jalanan basah, lampu menyilaukan, decit panjang yang memekakan telinga. Ia terbangun dengan keringat dingin membasahi dahinya, jantung berdebar kencang, namun begitu terjaga, ingatan tentang mimpi itu langsung menguap seperti kabut pagi hanya menyisakan rasa cemas yang tak jelas asalnya. Keesokan paginya, ia menceritakan kejadian semalam kepada Wisnu. Pemuda itu mendengarkan dengan serius, lalu berkata pelan, aku juga dengar suara itu. Bukan cuma semalam setiap malam, sebenarnya. Tapi baru semalam aku berani mengakuinya pada diri sendiri. Menurutmu kita harus cari tahu apa yang sebenarnya terjadi di rumah ini? Tanya Rani. Wisnu mengangguk mantap. Ada perpustakaan kota tak jauh dari sini. Mereka simpan arsip koran lama. Kalau bangunan ini punya sejarah aneh, pasti tercatat di sana. Arsip lama. Perpustakaan kota itu ternyata mudah dijangkau hanya berjalan kaki 10 menit dari gang tempat Wisma Anggrek berdiri. Meski sepanjang perjalanan Rani merasakan sensasi aneh, seperti berjalan melalui kabut tipis yang tak terlihat namun terasa menekan kulitnya. Petugas perpustakaan menunjukkan mereka ke ruang arsip mikrofilm di lantai bawah, tempat koran-koran lama kota disimpan dalam gulungan yang harus diputar manual di layar pembaca. Cari nama Wisma Anggrek, atau alamat yang sama, saran Wisnu, duduk di depan salah satu mesin sementara Rani mengambil mesin di sebelahnya. Butuh hampir 1 jam pencarian sebelum Rani menemukan sebuah artikel pendek dari belasan tahun lalu. Judulnya membuat jantungnya berhenti sesaat. Kebakaran tragis melanda rumah kos di Jalan Melati, 4 penghuni tewas. Rani membaca cepat, tangannya gemetar menggulir mikrofilm. Artikel itu menyebutkan kebakaran besar yang terjadi di sebuah rumah kos tua akibat korsleting listrik di malam hari, menewaskan 4 penghuni yang terjebak di lantai 2 karena tangga darurat yang terkunci. Nama-nama korban tercantum di paragraf terakhir. Reno Pradana, 26 tahun, musisi jalanan. Ida Wulandari, 45 tahun, ibu rumah tangga yang tinggal sendiri menunggu kepulangan anaknya dari luar kota. Broto Sutrisno, 61 tahun, mantan wartawan yang sedang menyelidiki kasus kebakaran lain sebelum kejadian itu merenggut nyawanya sendiri. Dan satu nama lagi nama yang membuat Rani merasa lantai di bawahnya seolah runtuh. Sri Handayani, 58 tahun, pemilik dan pengelola rumah kos, yang dikabarkan berusaha menyelamatkan para penghuninya sebelum akhirnya turut menjadi korban. Wisnu, bisik Rani, suaranya nyaris tak terdengar. Lihat ini. Wisnu mendekat, membaca artikel itu di layar Rani. Wajahnya memucat. Reno, Ida, Broto, Sri. Ia mengejar nama-nama itu perlahan, seolah tak percaya pada apa yang ia baca sendiri. Itu semua nama-nama di kos kita. Mungkin cuma kebetulan, Rani berusaha menenangkan diri sendiri, meski suaranya bergetar. Nama-nama itu kan umum. Ada foto di bawahnya, potong Wisnu, menunjuk sudut artikel yang sudah buram karena kualitas mikrofilm yang menurun. Namun cukup jelas untuk dikenali, wajah-wajah yang setiap hari mereka temui di ruang makan Wisma Anggrek, tersenyum dalam foto yang diambil bertahun-tahun sebelumnya. Rani merasa dunia di sekitarnya berputar. Ia menutup mulutnya dengan tangan, menahan jeritan yang nyaris lolos begitu saja. Kami sudah lama tahu.
Mereka berlari kembali ke Wisma Anggrek, napas terengah-engah, pikiran dipenuhi ribuan pertanyaan yang tak masuk akal. Bagaimana mungkin orang-orang yang sudah meninggal bertahun-tahun lalu masih hidup dan bernapas, merajut syal, memetik gitar, membaca koran, tinggal seatap dengan mereka setiap hari? Rani menemukan Bu Ida di ruang tamu, masih merajut syal abu-abu yang sama, syal yang Rani baru sadar sekarang tak pernah bertambah panjang meski sudah berhari-hari dikerjakan. Bu Ida, Rani menghambur mendekat, suaranya panik. Kami menemukan artikel di perpustakaan tentang kebakaran, nama ibu ada di sana. Bu Ida akhirnya mendongak dari rajutannya, menatap Rani dengan mata yang basah namun tenang. Ia tersenyum, senyum yang penuh kelelahan bertahun-tahun. Kami tahu, nak, katanya lembut. Sudah lama kami tahu. Tahu apa? Rani nyaris menjerit. Bahwa kami sudah tidak ada lagi di dunia yang kalian tinggali, sahut suara Pak Broto dari pintu, korannya terlipat rapi di bawah lengannya. Sudah bertahun-tahun sejak malam kebakaran itu. Tapi sebagian dari kami belum mau melepaskan apa yang sudah hilang. Reno muncul dari arah dapur, gitarnya tergantung di punggung seperti biasa, namun wajahnya untuk pertama kalinya tak menunjukkan senyum santainya. Aku terjebak di lagu yang sama karena aku terlalu takut menghadapi kenyataan bahwa aku tak akan pernah menyelesaikannya di dunia nyata, ujarnya pelan. Bu Ida merajut syal yang sama karena anaknya tak pernah benar-benar pulang. Pak Broto membaca berita yang sama karena itu berita terakhir yang ia tulis sebelum api merenggut segalanya. Rani mundur selangkah, kepalanya berputar. Tapi aku masih hidup. Aku baru pindah minggu lalu. Aku punya pekerjaan baru. Aku punya... Rani, Wisnu memegang lengannya, wajahnya juga pucat pasi, seolah tengah menyusun kepingan yang sama dalam benaknya sendiri. Coba pikirkan baik-baik. Kapan terakhir kali kamu benar-benar makan? Benar-benar merasa lapar, bukan sekadar duduk di meja makan? Pertanyaan itu menghantam Rani seperti gelombang dingin. Ia mencoba mengingat dan tak bisa. Setiap kali duduk di meja makan, ia mengangkat sendok, menyantap makanan, merasakan rasanya sekilas namun rasa kenyang, rasa lapar sesungguhnya, tak pernah benar-benar hadir. Tidak, bisiknya. Tidak, ini tidak masuk akal. Aku akan buktikan kalian salah. Ia berbalik, berlari menuju pintu depan, mengabaikan panggilan Wisnu dan tatapan sedih para penghuni lain yang tak berusaha menghentikannya. Mereka tahu dari pengalaman panjang mereka sendiri bahwa ini adalah sesuatu yang harus dihadapi sendiri oleh setiap jiwa yang tersesat di rumah itu. Jalan yang berkabut. Rani berlari melewati gerbang besi Wisma Anggrek, kakinya membawa dia menyusuri gang sempit menuju jalan raya yang ia yakini ada di ujung sana, jalan yang sama yang ia lalui malam pertama kali datang. Jalan yang menghubungkan kos itu dengan seluruh kota yang gemerlap dan hidup. Namun semakin jauh ia berlari, semakin aneh keadaan di sekitarnya. Kabut tipis menggantung di udara meski malam itu cerah tanpa hujan. Suara kota yang biasanya bising klakson mobil, deru motor, riuh manusia terdengar teredam, seperti didengar dari balik kaca tebal. Ia berhenti di depan sebuah warung kecil yang masih buka, lampunya menyala kuning temaram. Rani menghambur masuk, napasnya memburu. Pak, tolong saya butuh bantuan. Saya... Pemilik warung, seorang pria parubaya yang sedang menghitung uang di balik meja kasir, sama sekali tidak mendongak. Ia terus menghitung lembaran uangnya dengan tenang, seolah tak ada seorang pun yang baru saja masuk dan berteriak di depannya. Pak! Rani melambaikan tangan tepat di depan wajah pria itu. Tak ada reaksi sama sekali. Ia mundur, jantungnya berdebar kian kencang, matanya menangkap tumpukan koran di rak dekat pintu. Ia meraih salah satu, matanya membelalak menatap tanggal terbit di pojok atas halaman. Tanggal itu 7 tahun setelah malam ia tiba di Wisma Anggrek. Tangannya gemetar menjatuhkan koran itu. Ia berbalik, menangkap pantulan dirinya di kaca lemari pendingin minuman di sudut warung dan yang ia lihat bukan wajahnya yang utuh, melainkan bayangan transparan, kabur di tepi-tepinya, seperti embun yang perlahan menguap dari kaca. Dan di sanalah, di depan kaca pendingin minuman warung kecil yang asing itu, ingatan yang selama ini terkubur dalam benaknya pecah sekaligus seperti bendungan yang akhirnya jebol. Motor yang tergelincir di aspal basah. Lampu truk kontainer yang menyilaukan. Decit rem yang memekakan telinga. Benturan keras yang mengguncang seluruh tubuhnya.
dan setelah itu gelap. Gelap total, tanpa suara, tanpa rasa sakit, tanpa apapun. Bukan gerbang Wisma Anggrek yang menyambutnya malam itu. Itu adalah momen terakhir kesadarannya sebagai manusia yang bernapas, sebelum sesuatu yang lain, sesuatu yang lebih tua dari logika menuntunnya ke ambang pintu sebuah rumah yang, di dunia nyata, sudah lama rata dengan tanah. Rani jatuh berlutut di lantai warung, tubuhnya gemetar hebat, air mata yang tak lagi terasa hangat mengalir di pipinya. "Aku sudah mati," bisiknya pada dirinya sendiri, kata-kata yang begitu berat hingga nyaris tak sanggup ia ucapkan. "Aku sudah mati sejak malam itu." Kebenaran Wisma Anggrek. Entah berapa lama ia berlutut di sana sebelum tubuhnya atau apapun yang tersisa darinya bangkit kembali dan berjalan pulang, menyusuri jalan yang sama, kembali menembus kabut yang seolah sengaja menuntunnya kembali ke satu-satunya tempat yang bisa menerimanya. Busri sudah menunggunya di halaman depan Wisma Anggrek, berdiri tenang di antara rimbunan anggrek liar, seolah sudah tahu persis apa yang akan terjadi malam itu karena memang begitulah adanya, berkali-kali, dengan setiap jiwa yang pernah singgah di rumah itu. "Kamu sudah tahu?" ucap Busri, bukan pertanyaan. Rani mengangguk lemah, air mata masih membasahi wajahnya yang kini terasa seringan udara. "Kenapa ibu tidak bilang dari awal?" Busri menghela napas panjang, duduk di bangku kayu tua dekat pintu masuk, mengisyaratkan Rani untuk duduk di sampingnya. "Karena kebenaran seperti itu tidak bisa diberikan begitu saja, Nak. Ia harus ditemukan sendiri, disadari sendiri, atau jiwa yang menerimanya secara paksa hanya akan hancur, bukan menerima." Ibu juga sudah meninggal, kan? Malam kebakaran itu." Wajah Busri melembut, seperti seseorang yang akhirnya bisa meletakkan beban yang dipikulnya terlalu lama. "Aku memang meninggal malam itu, berusaha menyelamatkan penghuniku yang terjebak di lantai 2. Tapi entah bagaimana, aku diberi peran lain setelahnya menjaga rumah ini, meski rumah yang sesungguhnya sudah lama dirobohkan dan digantikan gedung parkir bertingkat 10 tahun lalu. Kenapa masih ada rumah ini kalau begitu? Kalau yang asli sudah tak ada?" Karena bagi jiwa-jiwa yang tersesat yang mati dengan urusan belum selesai, dengan mimpi yang terputus, dengan pertanyaan yang tak pernah terjawab, mereka butuh tempat singgah sebelum bisa menerima kenyataan dan melangkah pergi, jelas Busri. Wisma Anggrek adalah salah satu tempat itu. Bukan hukuman, bukan pula jebakan yang disengaja. Lebih seperti ruang tunggu. Bagi mereka yang belum siap. Kenapa harus rumah kos? Kenapa bukan rumah sakit tempat aku sekarat? Atau jalan tempat aku kecelakaan? Busri tersenyum tipis, menatap jauh ke arah lorong lantai 2 yang kini terlihat berbeda, lebih ringan, lebih lapang, seolah beban bertahun-tahun mulai terangkat darinya. Karena Wisma Anggrek adalah tempat harapan lahir, Nak. Bagi kalian yang pindah ke sini, kos ini bukan sekadar atap dan dinding, ia adalah simbol permulaan baru, kesempatan kedua, mimpi yang baru mulai tumbuh. Ketika ajal datang tiba-tiba, di tengah harapan yang belum sempat mekar, jiwa akan mencari tempat yang paling dekat dengan harapan itu untuk berlabuh sejenak. Bagiku sendiri dulu, bagi Reno, Ida, Broto, dan sekarang bagimu tempat itu adalah rumah ini, karena disinilah kalian semua membayangkan hidup yang baru akan dimulai. Rani terdiam, merenungkan kata-kata itu. Ada logika yang aneh namun menenangkan di dalamnya bahwa bahkan dalam kematian yang begitu tiba-tiba, ada semacam belas kasih yang menuntunnya ke tempat yang, meski menyimpan kepedihan, juga menyimpan kehangatan yang tulus. Reno, Bu Ida, Pak Broto, mereka semua sudah bertahun-tahun di sini. Mereka memilih untuk tetap tinggal dalam penyangkalan, mengulang rutinitas yang sama, karena menerima kematian mereka berarti juga menerima bahwa mimpi mereka takkan pernah tercapai, bahwa orang yang mereka tunggu takkan pernah datang. Busri menatap Rani lekat-lekat. Tapi kamu, Nak, kamu sudah menemukan kebenaran itu sendiri, lebih cepat dari kebanyakan jiwa yang pernah singgah di sini. Itu berarti kamu punya pilihan yang tak dimiliki mereka. Pilihan apa? Untuk pergi, jawab Busri sederhana. Untuk benar-benar melepaskan, dan melangkah ke tempat yang seharusnya kamu tuju sejak malam kecelakaan itu. Pilihan. Rani duduk terdiam lama, mencerna kata-kata Busri sambil menatap halaman Wisma Anggrek yang kini, entah kenapa, tampak berbeda di matanya, lebih pudar, lebih transparan, seperti foto lama yang mulai luntur warnanya. Kalau aku pergi, aku akan kemana? Aku tidak tahu pasti, Nak.
Itu bukan sesuatu yang bisa dijelaskan dengan kata-kata manusia. Tapi yang aku tahu, itu jauh lebih baik daripada terjebak selamanya mengulang hari yang sama, menunggu sesuatu yang tak pernah datang. Rani memikirkan keluarganya, orang tuanya di kota kecil yang mungkin sedang menangisi kepergiannya, mungkin sudah menguburkannya bertahun-tahun lalu tanpa pernah tahu bahwa sebagian darinya masih hidup di sebuah kos tua di tengah kota. Ia memikirkan pekerjaan yang tak pernah sempat ia mulai, mimpi-mimpi yang terputus begitu saja di tengah jalan basah malam itu. Ada penyesalan yang menyayat, namun juga perlahan ada ketenangan yang mulai tumbuh menggantikannya. Wisnu, Rani teringat sesuatu, menoleh cemas ke arah pintu. Bagaimana dengan dia? Apa dia juga? Wisnu baru saja tiba 3 hari sebelum kamu, jawab Bu Sri pelan. Kecelakaan lain, di ujung kota yang sama. Dia belum menemukan kebenarannya sendiri seperti kamu. Rani berdiri, sesuatu dalam dirinya, mungkin naluri yang tersisa dari kehidupannya sebagai manusia yang peduli pada orang lain, membuatnya mengambil keputusan. Aku ingin membantunya dulu. Sebelum aku pergi. Bu Sri tersenyum, senyum pertama yang benar-benar hangat sejak Rani mengenalnya. Itu pilihan yang baik, Nak. Rani menemukan Wisnu di teras belakang, duduk sendirian menatap kegelapan halaman dengan raut wajah bingung dan takut, raut wajah yang sama yang pasti pernah menghiasi wajahnya sendiri beberapa jam sebelumnya. Rani, Wisnu mendongak. Kemana saja kamu? Aku dengar dari Reno kamu sudah tahu semuanya. Rani duduk di sampingnya, dan dengan sabar, dengan kasih sayang yang tumbuh dari pemahaman baru tentang betapa berharganya waktu, bahkan waktu di ruang antara hidup dan kematian sekalipun, ia mulai bercerita, membantu Wisnu memahami perlahan-lahan kebenaran yang harus ia terima sendiri, sama seperti yang telah dilakukan Bu Sri untuknya. Malam itu berlalu dalam percakapan panjang antara dua jiwa yang sama-sama kehilangan arah, dan menjelang subuh waktu yang di Wisma Anggrek selalu terasa sama, selalu membeku, namun kali ini terasa berbeda, seperti benar-benar bergerak maju. Untuk pertama kalinya Wisnu akhirnya menangis, bukan karena takut, melainkan karena akhirnya mengerti. Terima kasih, bisiknya pada Rani. Karena tidak membiarkanku menemukan ini sendirian. Melangkah pergi. Beberapa hari kemudian atau mungkin beberapa saat, karena waktu di Wisma Anggrek tak lagi punya arti yang sama bagi Rani, ia berdiri di halaman depan bersama Bu Sri, siap untuk melangkah pergi. Reno, Bu Ida, dan Pak Broto berkumpul di teras, menyaksikan dengan raut wajah campuran antara kesedihan dan kelegaan yang aneh. Kelegaan seperti menyaksikan seseorang berhasil melakukan sesuatu yang mereka sendiri belum siap lakukan. Terima kasih sudah menemani kami. Meski sebentar, ujar Reno, memetik satu akor terakhir dari gitarnya. Akor yang, untuk pertama kalinya, terdengar seperti bagian dari lagu yang utuh, bukan pengulangan yang terputus. Bu Ida meletakkan syal abu-abunya yang belum selesai di pangkuan, menatap Rani dengan mata berkaca-kaca. Kamu mengingatkanku pada seseorang yang aku sayangi. Semoga kamu menemukan ketenangan yang aku sendiri belum temukan. Pak Broto mengangguk singkat, caranya sendiri untuk berpamitan. Wisnu berdiri paling dekat, matanya masih basah namun wajahnya sudah lebih tenang dari malam sebelumnya. Aku akan menyusulmu, suatu saat nanti. Ketika aku sudah siap. Tidak perlu terburu-buru, Rani tersenyum. Waktu di sini, tidak seperti waktu di luar sana. Kamu punya semua waktu yang kamu butuhkan. Bu Sri berdiri di gerbang, memandu Rani melangkah keluar untuk terakhir kalinya. Di ambang gerbang itu, cahaya yang aneh, bukan cahaya matahari, bukan pula cahaya lampu jalan, mulai menyelimuti sosok Rani, lembut namun menyilaukan, hangat namun tak menyakitkan. Sebelum kamu pergi, kata Bu Sri, aku ingin kamu tahu satu hal. Kamu bukan gagal karena hidupmu terputus begitu cepat, begitu mudah. Kamu justru berhasil melakukan sesuatu yang butuh keberanian besar, menerima kebenaran, bahkan ketika kebenaran itu menyakitkan. Rani menggenggam tangan wanita tua itu, tangan yang dulu terasa dingin, kini terasa hangat, seperti pelukan seorang ibu yang telah lama merindukan anaknya. Terima kasih, Bu Sri, untuk semuanya. Dan dengan itu, cahaya di sekitar Rani semakin terang, semakin lembut, hingga akhirnya sosoknya memudar sepenuhnya dari halaman Wisma Anggrek melangkah menuju sesuatu yang tak seorang pun, hidup maupun mati, bisa jelaskan dengan sempurna. Epilog, lahan kosong. Di dunia nyata, di alamat yang sama di mana Wisma Anggrek pernah berdiri, hanya ada sebidang lahan kosong yang dikelilingi pagar seng berkarat.
Papan pengumuman, tanah ini akan dibangun, yang sudah pudar dan robek di beberapa bagian tergeletak miring di antara rerumputan liar yang tumbuh tinggi. Bangunan kolonial itu telah dirobohkan bertahun-tahun lalu, tak lama setelah kebakaran tragis yang menewaskan pemilik dan beberapa penghuninya. Rencana pembangunan gedung parkir bertingkat yang sempat digembar-gemborkan tak pernah terrealisasi entah karena masalah perizinan, entah karena alasan lain yang tak seorang pun mau membicarakannya secara terbuka. Lahan itu dibiarkan kosong, terlupakan di tengah hiruk-pikuk kota yang terus tumbuh di sekelilingnya. Suatu malam, seorang karyawan kantor yang pulang lembur melewati gang sempit itu sebagai jalan pintas menuju halte bus. Ia berhenti sejenak, entah kenapa, menatap lahan kosong di sampingnya dengan perasaan tak nyaman yang tiba-tiba menjalar di sekujur tubuhnya. Sekilas, ia yakin melihat kerlip cahaya kuning temaram dari balik pagar seng seperti cahaya lampu dari jendela sebuah rumah yang sudah lama tak ada. Dan samar-samar, terbawa angin malam, ia mendengar sesuatu yang mirip petikan gitar, dimainkan pelan, mengalun menjadi melodi yang anehnya terdengar utuh dan lengkap, bukan potongan lagu yang terputus. Karyawan itu mempercepat langkahnya, merapatkan jaketnya meski malam itu tidak dingin, dan tak pernah lagi mengambil jalan pintas itu setelahnya. Keesokan harinya, ia sempat bercerita pada rekan kerjanya tentang apa yang ia lihat dan dengar semalam, namun hanya ditanggapi tawa dan gurauan bahwa ia terlalu banyak begadang. Ia sendiri pun akhirnya memilih mempercayai penjelasan itu, jauh lebih mudah menganggapnya sekadar bayangan lelah daripada mengakui bahwa ada sesuatu yang nyata bersembunyi di balik pagar seng berkarat itu. Ia tak tahu, dan mungkin tak akan pernah tahu, bahwa di suatu ruang antara dunia yang ia kenal dan dunia yang tak bisa ia bayangkan, sebuah rumah tua masih berdiri menunggu dengan sabar. Seperti selalu, jiwa-jiwa berikutnya yang tersesat di jalan basah kota, mencari tempat singgah sebelum akhirnya menemukan keberanian untuk melangkah pergi. Dan di tengah kota yang terus berlari mengejar masa depan, jarang ada yang menyadari betapa banyak sudut-sudut terlupakan yang masih menyimpan cerita menunggu dalam sunyi, untuk ditemukan oleh mereka yang berani mencari.